umpan boiler, dia bisa membentuk kerak. Bisa membentuk kerak atau pooling di dalam pipa boiler bagian dalamnya, sehingga akan lama-lama menebal, maka tidak uniform pembentukan kerak itu. Nah, kemudian bisa retak karena tidak uniform pemanasan di situ ya, yang ada yang ada kerak tentunya lebih lama dia panas ya, sementara yang lain dah panas, bisa retak karena tidak sama temperatur di setiap titik daripada material tersebut, material besi misalnya. Bisa retak, bisa meledak. Nah, kemudian selain daripada itu kita mengalami rugi-rugi panas ya, karena ada kerak menghalangi efisiensi perpindahan panas. Nah, kemudian satu lagi, karena penggunaan air di dalam industri itu, air yang umpan boiler setelah digunakan, setelah diproduksi jadi steam, digunakan kembali menjadi kondensat. Kondensatnya itu kita umpankan balik ke dalam boiler. Jadi resirkulasi penggunaannya. Sehingga kalau tidak ketat persyaratannya, dia kalau ada kation atau anion di situ, lama-lama sirkulasi terus berbolak-balik di situ, maka konsentrasi ion positif atau ion negatif lama-lama makin banyak bahaya di dalam siklus penggunaan air umpan boiler tersebut, ataupun di dalam siklus penggunaan air pendingin ya. Pendingin pun juga harus dihilangkan kation dan anionnya. Nah, kita lihat prinsip-prinsip pertukaran ion. Prinsip pertukaran ion itu kita lihat lebih gampang, kita lihat dari sini reaksinya ya. Ini yang ada di dalam air ya, CaCl2 misalnya ya, kesadahannya, hardness-nya dalam bentuk CaCl2 atau Na2SO4 ya. Nah, kalau dia anionnya bentuk SO4, tapi dalam senyawa Na2SO4. Nah, kemudian kita mau tangkap ini dengan apa di cation exchanger, dengan resin yang air ini ya. Resin yang ada natriumnya. Nah, direaksikan, bertukar mereka, namanya exchange ya. Bertukar Ca yang di sini pindah ke, diikat oleh resin, kemudian dalam bentuk padat dia diadsorpsinya. Diadsorpsi bukan up ya. Kalau ad dia permukaannya ya. Nah, kemudian diadsorpsinya bentuk padat ya. Kemudian Na ini akan menangkap si Cl2 di sini menjadi NaCl. Nah, kemudian kalau dia anion SO4, nah, kita kasih resin ya. Resin yang ada yang mempertukarkan mana? Ini asam kuat ini. Cl dengan SO4. Jadi Na2-nya ini akan berikatan dengan Cl, berarti 2 NaCl. Jadi SO4 ini akan diikat oleh resin karena kita menghilangkan anion di anion exchanger. Jadi R2SO4 dalam bentuk apa? Padat, di adsorpsinya, dijerapnya. Jadi larutan reaksi 415 yang menyatakan bahwa larutan yang mengandung CaCl2 diolah dengan resin penukar kation NaR dengan R menyatakan resin. Resin mempertukarkan ion Na+ larutan dan melepas ion Na dari dia punya, Na+ dia punya, dimilikinya ke dalam larutan sehingga bertukar mereka. Oke, secara ilustratif nanti bisa kita lihat di gambar 411 ya. Nah, proses penukaran kation yang diikuti dengan penukaran anion untuk mendapatkan air demin. Air tanpa mineral, demineralizer water, demineralized water. Diberikan pada gambar 412 di bawah nanti ya. Tahap terjadinya reaksi pertukaran ion disebut tahap layanan. Jadi di dalam
pengoperasian anion ataupun kation exchanger itu ada 4 tahap. Ada tahap layanan, ada tahap backwash, ada tahap regenerasi, ada tahap pembilasan. Ya. Jadi kalau Anda nanti mendesain kation anion exchanger di dalam utilitas rancangan pabrik Anda, itu tidak bisa 1 unit kation exchanger atau satu unit anion exchanger, minimal 2. Kalau lagi lagi dibilas, di backwash, diregenerasi supaya aliran di switch ke kation atau anion exchanger yang B misalnya. Jadi nggak boleh 1 peruntukannya. Nah, kemudian di sini juga demikian juga ya yang di anionnya. Jika resin tersebut telah mempertukarkan semua natriumnya atau yang ini pun sudah dipertukarkannya semua natriumnya, sudah artinya sudah jenuh. Udah mau habis ya? Continue atau gimana itu apanya nanti Zoom-nya? Udah unlimited, Bu. Oke. Jadi kalau dia tidak lagi mengikat CA yang ada di sini atau tidak mengikat SO4 yang ada di sini lagi resinnya, artinya dia sudah jenuh atau sudah mau hampir ke titik habis bereaksi. Kalau dia jenuh, air terus mengalir, umpan dari sand filter terus. Jadi tidak, kalau kita sampling di output dari anion atau kation exchanger itu konsentrasi CA-nya tetap tidak berubah karena sudah jenuh ya, sudah jenuh kation anion exchanger-nya. Perlulah diregenerasi dia, ditambahkan dengan yang bermuatan Na. Ditambahkan dengan yang bermuatan Cl kalau untuk yang anionnya, begitu. Maka reaksi pertukaran ion akan terhenti kalau sampai ke titik jenuh. Pada saat itu resin dikatakan telah mencapai titik exhausted atau habis sehingga harus diregenerasi dengan larutan yang mengandung ion Na+ seperti NaCl regenerasinya ya. Tahap regenerasi ini merupakan kebalikan dari tahap layanan. Layanan tadi dia menangkap ya. Menangkap kation yang ada di dalam air yang kita olah. Tahap regenerasi mengeluarkan Na yang udah ditangkap. Mengeluarkan Ca yang udah ditangkap. Nah, supaya nanti bisa digunakan kembali. Jadi tahap regenerasi merupakan kebalikan dari tahap layanan. Reaksi yang terjadi pada tahap regenerasi merupakan juga kebalikan dari reaksi layanan atau kebalikan dari reaksi ini ya. Karena ini kita Na ini kita yang mau tambahkan di sini menggantikan NaR yang terikat di dalam resin itu kita tambahkan NaCl gitu. Resin penukar kation yang mempertukarkan ion Na+ pada tahap tersebut di atas dinamakan resin penukar kation dengan siklus Na karena Na+ yang dia pertukarkan. Resin penukar kation dengan siklus H akan mempertukarkan ion H+ pada tahap layanan dan regenerasi. Boleh Na, boleh H+. Nah, seperti ini ilustrasi yang disebutnya. Jadi di dalam air ini, ada Ca, ada Mg, ada besi mungkin ya. Nah, kita di resinnya ada di sini. Resin yang ada di sini berbentuk unggun. Resin NaR misalnya tadi ya. NaR di sini. Jadi dipertukarkannya ya Na-nya dari Na yang ada di air ini diikatnya. Na dia punya sendiri itu mengikat
Ini misalnya MgCl2 mengikat Cl, MgSO4 mengikat SO4. Nah, begitu regenerasinya melepas yang ada di dalam yang terikat pada resin yang ditangkapnya itu, dilepasnya kemudian ditangkap oleh yang pengregenerasinya ya. Nah, kemudian jenis-jenis penukar ion, Ibu sudah bilang tadi ya, jenis-jenis belum ya. Jenis-jenis penukar kation atau penukar ion, kation atau anion ada 4 jenis. Ada fosfonat RPO3H2, fenolat ROH atau karboksilat RCOOH. Dengan R menyatakan resin. Gugus fungsi pada resin penukar ion asam kuat adalah asam kuat ya. Seperti sulfonat, fosfonat, fenolat, ya dan sebagainya. Yang lemah itu apa? Karboksilat lah tentunya ya. Asam karboksilat kan lemah. Bikarbonat HCO3 ya, karboksilat CO3 ya. Gugus fungsi pada resin penukar anion adalah senyawa amina primer RNH2. Sekunder RN2, N-nya 2H. Tertier N-nya 2 aksen, RR 3R-nya ya. Kemudian N-nya 1 ya. Dan gugus amino kuaterner N-nya 1, R-nya 3 ya. Dengan R aksen itu menyatakan radikal organik seperti CH3 ya. Resin ion yang mempunyai gugus fungsi amonium kuaterner disebut resin penukar anion basa kuat ya. Amonium kuaterner seperti ini tadi ya. Disebut resin basa kuat. Dan resin penukar anion basa lemah mempunyai gugus fungsi selain amonium kuaterner itu yang yang primer, sekunder, tertier itu lemah. Yang amonium kuaterner kuat. Nah, kita lihat reaksi pertukaran kation asam kuat ya. Nah, resin penukar kation asam kuat yang beroperasi dengan siklus H, regenerasinya dilakukan menggunakan HCl ya, HCl atau H2SO4. Reaksinya seperti berikut. Ada CaMgNaFe yang bentuknya ini CaSO4, MgCl2, NaHCO3, Fe2, NO3, Fe2, NO3 ditambah resin asam kuat H di sini ya, atau Na pun boleh, Na kuat. Jadi H di sini, nah akan berpindahlah ini mengikat ini SO4, Cl2, CO3, NO3. Sementara resin ini akan menangkap CaMg NaFe dalam bentuk padat. Jadi ini. Nah, kalau dia jenuh di sini, R-nya udah berikatan semua dengan ini, maka harus diregenerasi. Konsentrasi asam keseluruhan yang dihasilkan oleh reaksi 417 ini. Konsentrasi asam keseluruhan mulai dari asam SO4 tambah asam dari Cl tambah asam HCO3 tambah asam HNO3 itu disebut primineral acid. Primineral acid FMA. Nah, jika FMA harga FMA turun berarti kemampuan resin mendekati titik habis ya. Regenerasi harus dilakukan. Regenerasi pada tahap regenerasi ya kita regenerasi dengan memberikan unsur yang penggantinya yang sama dengan yang ditangkap. Nah, di sini tadi udah M dalam ini yang diregenerasi ini kan setelah diikatnya ini, setelah diikatnya resinnya mengikat ini, nah kita regenerasi dengan asam kuat HCl. Nanti yang hanya di sini pindah ke resin CaCl2, MgCl2, NaCl, Fe2Cl, Me2Cl ya. Nah, kemudian
Fe2Cl2 itu larutan. Ini dalam larutan ya. Nah, kemudian resin penukar kation asam lemah ini yang asam kuat ya, H+. Yang asam lemah kita lihat. Gugus fungsinya tadi karboksilat, COOH ya. Jenis resin ini tidak dapat memisahkan garam yang berasal dari asam kuat. Garam MgSO4 asam kuat. MgCl2 tidak bisa dipisahkan dengan penukar kation asam lemah karena asamnya kuat ya. Nah, tetapi dia dapat menghilangkan kation yang berasal dari garam karbonat untuk membentuk asam karbonat. Atau dengan kata lain, resin ini hanya dapat menghasilkan asam yang lebih lemah dari gugus fungsinya ya. Ini fungsinya asam lemah COOH lemah. Jadi yang lebih lemah dari dia baru bisa dipertukarkannya. Nah, ini misalnya ini air kita ya. Di dalam air ini larut Ca, CO3Mg, CO3Na, CO3Fe, CO3. Kita mau pertukarkan dengan resin. Nah, akan diikat resin lah ini kation-kation ini. Tambah dengan bereaksi lah hanya dengan sisa daripada karbonat yang ada di dalam air. Jadi larutan regenerasi dan reaksi yang terjadi pada tahap regenerasi identik dengan resin penukar asam kuat ya. Cuman dia sifatnya asam lemah, zatnya lain. Nah, resin penukar anion basa kuatnya sekarang kalau dia basa kuat berarti OH ya, basa kuat. Nah, kita mau mempertukarkan kation dalam bentuk ada H2SO4, ada HCl, ada NO3 yang larut di dalam air. Kita mau ambil, kita pertukarkan dengan gugus OH yang ini. H2O tinggal nanti SO4. Terikat dengan resinnya. RSO4, resin yang mengikat SO4, resin yang mengikat Cl, resin yang mengikat NO3, resin yang mengikat kalau ada yang lain lagi, misalnya HBr atau yang lain-lain. Nah, ditambah dengan tentunya OH dengan H yang ada di sini itu menjadi H2O. Nah, kemudian H2CO3, H2SiO3 juga dapat diikat oleh resin OH basa kuat ya. Diregenerasi dengan apa? Tentunya dengan apa? Dengan NaOH yang ada OH-nya karena OH-nya sudah diikatin. Nah, kita kasih lagi, kita kasih OH, mana ada OH langsung gitu dalam bentuk senyawa NaOH. Sehingga termuat kembali ini OH-nya di dalam R yang digantikannya kedudukannya yang di sini dengan ROH. Dengan Cl ini digantikan kedudukan OH di sini menjadi NaHCO3, NaH2, NaSiO2. Nah, resin penukar anion basa lemah juga tidak dapat memisahkan asam kuat ya. Tadi juga resin asam kuat, asam lemah juga tidak dapat memisahkan asam yang lebih besar atau lebih kuat daripada gugus fungsinya. Dia harus lebih lemah dari gugus fungsinya. Ini juga sama. Penukar basa lemah hanya dapat memisahkan asam kuat HCl dan H2SO4, tetapi tidak dapat menghilangkan asam lemah. Asam lemah tidak bisa. Karena lemah sama lemah ya nggak bisa. Basa kuat dengan asam lemah bisa. Basa lemah dengan asam kuat bisa. Reaksi-reaksi yang terjadi pada tahap layanan ini, ya layanan artinya resin ini akan menangkap anion yang di sini, ya itu layanan. Sehingga dia nanti kalau sudah jenuh kita sampling ini
sudah jenuh sampai titik habis, atau kita lihat SO4 minus berapa lagi yang ada gitu. Kalau tidak berubah lagi tetap 5 mg per liter, dari 10 sudah turun jadi 5. Nah, lama waktunya sudah 1 hari, 2 hari masih tetap 5 juga. Enggak berkurang, aturannya kan berkurang. Jadi artinya jenuh, tidak ada lagi permukaan resin yang belum mengadsorpsi daripada asam-asam kuat tersebut. Nah, tadi Ibu ceritain operasi sistem penukaran atau pertukaran di ion exchanger itu, baik kation ataupun anion, ada 4 tahap. Tahap layanan, tahap pencucian, tahap regenerasi, dan tahap pembilasan. Tahap layanan itu tadi yang bereaksi, yang pada saat reaksi persamaan 417, 419, 42 sampai 424 di atas. Nah, watak tahap layanan ditentukan oleh konsentrasi ion yang dihilangkan terhadap waktu atau volume air produk yang dihasilkan. Jadi volumenya, biasanya resinnya kan kapasitas resinnya sudah ada, kalau yang dibeli itu kan sudah ada. Ini bisa dapat menangkap kation, bisa membersihkan air sekian kubik misalnya, ya itu secara aktualnya harus disampling. Nah, secara teoritisnya dilihat dari persamaan reaksi. Nah, jadi hal yang penting pada tahap layanan adalah kapasitas. Kapasitasnya teoretik dan kapasitas operasi aktualnya yang sedang beroperasi. Dan beban pertukaran ion atau ion exchange load. Kapasitas pertukaran teoretik ini didefinisikan sebagai jumlah ion secara teoretik yang dapat dipertukarkan oleh resin persatuan massa atau volume resin. Yang secara teoretik ya yang sesuai dengan persamaan reaksi ya, berapa mol ini diikatnya terjadi berapa mol resin yang mengikat kation atau anion, ditambah pertukarannya dengan kalau dia kationnya mengikat sisa asamnya. Beban pertukaran ion adalah berat ion yang dihilangkan selama tahap layanan dan diperoleh dari hasil kali antara volume air yang diolah. Ialah banyaknya ya, beban banyaknya itu berapa banyaknya airnya, tentunya volumenya ya kan. Tahap layanan ini dilakukan dengan cara mengalirkan air umpan dari atas, ya, air umpan. Ini misalnya tabung heat exchanger, airnya dari atas, ya. Karena di dalam kation atau anion exchanger itu ada unggun resin, ya. Resin, ada unggun resin di situ bentuk padat, ya. Nah, kemudian setelah tahap layanan perlu pencucian karena kadang-kadang menggumpal dia karena dia mengikat kation-kation yang ada di dalam air, menggumpal sehingga permukaannya nggak terbuka semua. Jadi tidak ada lagi tempat untuk menempel si kation yang mau akan diserap itu atau dijerap. Maka perlulah dicuci ya, tahap pencucian balik namanya atau backwash. Itu apabila telah mencapai titik habis kemampuan si resin mengikat kation yang ada di dalam air. Apa pencucinya? Air pencucinya air demin yang telah dihilangkan. Kita kan produksi air demin tadi keluar dari anion dan kation exchanger tanpa mineral. Nah, itulah pencucinya dibuat. Tujuannya apa? Nah, tadi Ibu bilang kalau ada menggumpal karena mengikat kation dia untuk memecah. Nanti kalau diregenerasi, dimuati kembali biar permukaannya kena semua. Nah, kemudian penghilangan partikel halus yang terperangkap di dalamnya, di dalam gumpalan-gumpalan itu. Nah, kemudian menghilangkan kantong-kantong gas. Gas ada di situ, ada karena di dalam air
air umpan boiler itu ada gas, belum kita hilangkan, nanti dihilangkan di deaerator. Nah, kemudian pembentukan ulang lapisan resin pencucian baik dilakukan dengan pengaliran air dari bawah ke atas atau upload. Jadi pembentukan ulang lapisan resin ya, supaya jangan, tadi kita mau regenerasi setelah, kalau tidak dicuci ya dia di apa namanya timpanya aja yang kotor tadi, yang ada terperangkap partikel, yang menggumpal, yang ada terperangkap gas ya. Nah, untuk menghindari itulah perlu dicuci sebelum dimuati atau diregenerasi kembali. Nah, kemudian tahap regenerasi ini adalah operasi penggantian ion, baik dia kation ataupun anion yang terserap dengan ion awal. Diganti kembali ion si punya resin itu yang sudah dipertukarkannya, diganti kembali supaya dia masih tetap bisa menjerat. Nah, larutan regenerasi harus dapat menghasilkan titik puncak atau mengembalikan waktu regenerasi, dan titik puncak itu mengembalikan waktu regenerasi dan jumlah larutan yang digunakan. Jika sistem dapat dikembalikan ke kemampuan pertukaran yang semula sebelum dipakailah ya, maka ekivalen ion yang digantikan harus sama dengan ion yang dihilangkan. Jadi makanya kita perhitungan ekivalen itu di sini kan menyatakan konsentrasi. Sebelumnya kita kita ingatkan kembali berapa gram ekivalen ya. Nah, yang dipakai itu gram ekivalen. Nah, operasi regenerasi agar resin mempunyai kapasitas seperti semula sangat mahal. Oleh sebab itu, maka regenerasi hanya dilakukan untuk menghasilkan sebahagian dari kemampuan pertukaran awal. Upaya tersebut berarti bahwa regenerasi ditentukan oleh tingkat regenerasi atau regeneration level yang diinginkan. Berapa persen dia dapat menyerap yang diinginkan. Tingkat regenerasi dinyatakan sebagai jumlah larutan regenerasi yang digunakan per volume resin. Volume resinnya misalnya 1 meter kubik, tingginya lah di situ, tinggi unggun itu 1 meter kubik, volumenya semua. Nah, tingginya tak berapa kali diameternya, luas permukaan ya volumenya. Nah, itulah. Nah, di tingkat regenerasinya itu dinyatakan sebagai jumlah larutan regenerasi yang digunakan per volume resin. Perbandingan kapasitas operasi yang dihasilkan pada tingkat regenerasi tertentu dengan kapasitas pertukaran secara teoretik yang dapat dihasilkan pada tingkat regenerasi itu disebut efisiensi regenerasi. Berapa efisiensi regenerasi? Nah, untuk mendapatkan efisiensi regenerasi adalah dari perbandingan kapasitas operasi yang dihasilkan pada tingkat regenerasi tertentu dengan kapasitas pertukaran secara teoretik. Ya, berapa bisa ditangkapnya secara teoretik tadi dapat dihitung dari persamaan reaksi ya. Nah, katanya efisiensi regenerasi itu kalau dia dipertukarkan ion diregenerasi dengan H2 anion basa kuat yang diregenerasi dengan NaOH antara hanya 20–50%. Dan katanya mahal ya. Oleh sebab itu pemakaian larutan regenerasi sampai 2–5 kali lebih besar dari kebutuhan teoretiknya. Nah, kebutuhan teoretik tadi kebutuhan berdasarkan reaksi, operasionalnya harus 2–5 kali dibuat dari teoretiknya. Nah, pada resin penukar kation asam lemah dan resin penukar anion basa lemah, efisiensi dapat mendekati 100%. Atau dengan kata lain, kebutuhan larutan regenerasi untuk resin penukar golongan lemah lebih sedikit. Oke.
Hal ini ada alasannya. Alasan pertama, kekariban resin golongan lemah dengan ion H dan ion OH lebih besar dibanding dengan resin golongan kuat ya. Jadi kalau dia itu resin golongan lemah dengan OH yang kuat atau H yang kuat ya, dibanding dengan resin kuat sama kuat. Besaran untuk menyatakan tingkat efisiensinya. Efisiensi apa? Efisiensi penggunaan larutan regenerasi disebut nisbah regenerasi, regeneration ratio. Yang didefinisikan sebagai apa? Nisbah regenerasi atau regeneration ratio itu didefinisikan sebagai berat larutan regenerasi yang dinyatakan dalam ekivalen gram CaCO3. Berapa ekivalen dari CaCO3 ya? Dibagi dengan beban pertukaran gram ekivalen CaCO3, lihat balik ke atas sana ya, 50 mg CaCO3 per liter ya, ada di atas itu atau per mililiter. Kamu lihat ya sebagai gram CaCO3. Semakin rendah nisbahnya nisbah regenerasi, maka semakin efisien penggunaan larutan regenerasi. Jadi harga nisbah regenerasi merupakan kebalikan dari efisiensi regenerasi. Operasi regenerasi dilakukan dengan mengalirkan larutan regenerasi dari atas. Nah, kemudian setelah diregenerasi harus dibilas. Tahap pembilasan ini dilakukan untuk menghilangkan sisa larutan regenerasi. Ada regenerasi yang bersisa ya, tidak terikat semua sama resin supaya dia tidak ada di dalam air itu nanti, tidak di dalam tabung anion kation exchanger itu. Nah, dibilas, menghilangkan yang tidak terikat. Pembilasan dilakukan menggunakan air produk. Sama dengan tadi, pencucian juga dilakukan dengan air produk demin ya. Pembilasan dilakukan menggunakan air produk dengan aliran down flow dan dilaksanakan dalam 2 tingkat. Aliran bawah ya. Satu, tingkat laju aliran rendah untuk menghilangkan larutan regenerasi. Lajunya rendah. Tingkat laju aliran tinggi untuk menghilangkan sisa ion. Kemudian penghilangan gas. Setelah anion dan kation di dalam air tersebut beres ditangkap pada kation dan anion exchanger, ada lagi polutan yang tidak boleh masuk umpan boiler. Ada gas. Macam mana gas-gas itu biasanya diuapkan, dipanaskan di aerator di bawah temperatur titik didih air. Kenapa? Karena di atas temperatur titik didih air, airnya ikut menguap sehingga air kita berkurang. Padahal kita memproduksi air untuk umpan boiler. Nah, dipanasi dia lepas. Itulah kalau di aerator ya. Nah, setelah itu namanya pengolahan eksternal. Pengolahan internal ada lagi ya. Pengolahan internal itu biasanya pengolahan yang ada chemical yang dimasukkan ke di dalam aliran air proses atau air umpan boiler atau air pendingin ya. Untuk menangani apa? Kalau tidak kalau di dalam proses eksternal itu tidak memenuhi persyaratannya atau kadang-kadang ada yang lolos supaya untuk mengatasi itu ya, maka ada injection ya untuk mengatasi masalah korosi, masalah pembentukan kerak ya. Walaupun kita hilangkan tadi, ada yang lolos, ada ya. Bahan-bahan yang digunakan itu bisa berupa penghambat pengerakan, inhibitor ya, inhibitor. Bahan kimia jenis ini adalah
pilofosfat dan ortoposporus dan polimer seperti poliakriletia yang digunakan untuk mengurangi pengendapan yang ditambahkan. Halo, belum? Masih di rumah? Halo. 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 Nah, setelah di pengolahan internal ini ada dispersat. Bahan kimia jenis ini adalah polielektrolit. Tujuannya apa? Untuk mencegah pengendapan dari padatan yang tersuspensi yang tersisa dari pengolahan eksternal. Ada surfaktan busa. Bahan ini digunakan untuk memecah deposit. Nah, ada di dalam air umpan boiler tersebut. Kemudian ada pengubah susunan kristal. Contohnya dari bahan kimia jenis ini adalah tanin, lignin, polimer. Dengan penambahan bahan kimia jenis ini, deposit tetap terbentuk, tetapi strukturnya lemah sehingga mudah dihancurkan. Kalau kerak itu mengerak, namanya gerak. Kalau seperti batu ginjal itu yang kelebihan Ca di dalam siklus peredaran darah manusia yang disaring di ginjal itu lama-lama membatu. Batunya bukan main kerasnya. Kita tokok dengan martil pun nggak bisa pecah ya. Nah, kita lihat. Oke, untuk untuk hari ini kuliah kita cukup di sini dulu. Nanti sudah berapa kali kita? 5 ya? 5. Halo? Dengan yang kemarin iya, Bu. Nah, dengan yang kemarin 5 ya oke 5 kali kita, 6 kali nanti 1 kali kita Ibu kasih manajemen penggunaan air dan bagaimana cara menghitung penggunaan air yang dibutuhkan di dalam rancangan pabrik yang Anda buat nanti di tugas akhir Anda. Nah, setelah itu baru kita mengukur CP ya. Mengukur CP baru pindah ke Ibu Ulfa. Ya, oke. Baik, Bu. Nanti air pendingin sama ya, harus dihilangkan juga pembentukan kerak. Nanti baca sendiri ya. Baca sendiri ya. Kenapa kalau di air pendingin tidak boleh juga ada kation dan anion itu ya. Jadi Ibu nanti akan pindah ke manajemen penggunaan air. Oke. Sudah diambil screenshot? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lab. Terima kasih, Bu.